Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya Trotsy. ALONG ALONG kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Pameran perbelanjaan melebihi hal. Betul tu. Simpan sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labo. Terbaik. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fenleaf Special. Fenleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Panglima Yanari dan Mas Gartu yang sedang berada di depan batu perjanjian Panglima Pairapi dengan Mas Mawais. Dan singkat cerita, setelah scene merayakan perdamaian suku Bara dan Salju, kita diperlihatkan Boboiboy dan kawan-kawan yang ingin memakan makanan yang dihidangkan. Dan singkatnya, setelah agenda makan bersama itu pun kita diperlihatkan scene Boboiboy dan Fang yang sedang berbicara dengan Panglima Yanari dan Mas Gardu. Dan di situ Panglima Yanari dan Mas Gardu berterima kasih dengan Boboiboy dan semuanya, karena hal itu pun membuat mereka bisa merasakan hidup yang aman. Lalu scene dipindah ke perbincangan Yaya dan Rokta-Roka yang sedang berada di depan batu perjanjian antara Panglima Pairapi dengan Mas Mawais. Dan di situ Fang yang berhasil menemukan tempat ruang bawah tanah yang ada batu perjanjian pun Rokta-Roka menceritakan tentang batu itu yang ingin diberitahu oleh semua puak Bara dan Salju. Tapi malangnya Panglima Pairapi dengan Mas Mawais tidak sempat memberitahu kepada puak Bara dan Salju. Tambahan lagi, karena adanya Pak Pato, puak Bara dan Salju pun terperangkap dalam peperangan selama 100 tahun. Karena jalan untuk ke ruang bawah tanah telah dia tutup supaya tidak ada orang yang tahu tentang tempat itu. Lalu kita diperlihatkan scene Rokta-Roka dan Rokia yang tampaknya saling jatuh cinta. Dan di situ Rokta-Roka bilang alasannya pergi ke planet Volcania karena tak sengaja melihat Rokia dengan cowok lain, yang padahal cowok itu adalah abang kandungnya Rokia. Singkat cerita, scene berpindah ke Boboiboy dan kawan-kawan yang sedang mengamati sel kuasa yang didapat dari Pak Pato. Sebulan kemudian di planet Kurlatan, kita diperlihatkan Pak Pato yang sedang dikejar oleh Kapten Kaizo dan Feng. Scene berpindah ke planet Kuabak atau lebih tepatnya di Gua Kristal. Di situ kita diperlihatkan Tokase yang sedang mengajarkan Boboiboy cara melatih kuasa tahap ketiganya. Yang sepertinya Boboiboy masih belum bisa mengendalikannya karena masih memiliki trauma. Dan karena Boboiboy terlalu cepat putus asa pun Hangkase memberinya nasihat. Singkat cerita, scene berpindah ke planet Kurlatan di kota Terawangan atau di tempat persidangan. Di situ kita diperlihatkan scene Feng yang berjumpa dengan Gopal, Yaya, dan Ying. Dan di situ bukan cuma mereka, melainkan ada Kokochi, Guru Gaharum, Raja Gusto, Maripos, dan Rokta-Roka. Dan di situ Feng memperkenalkan kawan lama dia yaitu Kirana, sang pewaris kuasa Voltra. Scene berpindah ke Kapten Kaizo yang sedang membawa Pak Pato. Tapi di situ Pak Pato yang sempat melepaskan diri sejenak pun langsung mengaktifkan salah satu robotnya. Scene kembali ke kamar persidangan. Di situ ada Kokochi, Maripos, Guru Gaharum, Rokta-Roka, dan Raja Gusto yang sedang menyimak dari perbicaraan Kirana yang mengusulkan kalau Tapops dibubarkan. Tentu saja mereka yang mendengarnya pun ikut terkejut karena Tapops adalah pelindung galaksi yang telah banyak menyelamatkan planet-planet. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melempar bola asap ke ruang persidangan dan tidak lama kemudian datang robot-robot yang mirip robotnya Pak Pato.
Dan di situ Gopal, Yaya, Ying, dan Feng pun bergegas untuk melindungi mereka. Tapi saat mereka sedang sibuk melawan robot-robot Pepakto, tiba-tiba Maripos terlempar karena diserang robot yang lebih kuat. Dan robot itu adalah robot Satriantar, yaitu pengguna asal kuasa Voltra. Dan sepertinya pun mereka kesulitan untuk melawan robot itu. Scene berpindah ke Papa Zola dan Kuali yang sedang berada di bawah pohon akuat yang sudah berbuah dan juga sudah jatuh. Tidak lama Boboiboy, Tokasa, dan Ochobot pun datang dan mereka senang karena pohon akuat sudah berbuah. Tapi tidak selang lama Gopal menghubungi Boboiboy untuk meminta pertolongan untuk melawan robot Satriantar. Tidak lama pun Boboiboy datang dan langsung membantu mereka. Dan saat Boboiboy sedang bertarung, dia terdesak oleh robot itu, tapi tiba-tiba Kirana datang dengan memberi Boboiboy pedang Satriantar. Singkat cerita, Boboiboy yang berhasil mengalahkan robot Satriantar dengan menggunakan pedang Satriantar, dan sepertinya di situ Kirana terkejut karena tahu kuasa sebenar Voltra sekuat itu. Dan setelah Boboiboy mengalahkan robot itu, Boboiboy berkenalan dengan Kirana, tapi tiba-tiba Kapten Kaizo datang dan menyerang Kirana untuk menghentikan niatnya. Dan benar saja, di situ Boboiboy halilintar diserap oleh pedang Voltra, yang di situ pun Kirana langsung mengambil pedang itu dan menunjukkan sifat aslinya yang semata-mata hanya untuk kuasa Voltra. Dan di situ Kirana langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap Boboiboy, tapi Kapten Kaizo membawa Boboiboy dan Gopal terjun ke kota bawah. Setibanya di Pekan Bakal Buruh, di situ mereka yang sedang berlindung pun diajak Kapten Kaizo untuk melakukan penyamaran. Saat dalam penyamaran, mereka terkejut karena melihat wajah mereka bertiga menjadi buronan di planet Gurlatan. Tidak lama mereka pun berhenti di sebuah kawasan yang tidak boleh dimasuki. Dan tidak lama dari situ mereka didatangi oleh pengawas, tapi mereka langsung melakukan penyamaran menjadi penyapu jalanan. Di situ pun mereka yang sudah bingung hanya tahu seseorang yang bisa membantu, dan orang itu adalah Pak Pato. Setibanya di gudang Pak Pato, di situ mereka memaksa Pak Pato untuk memberitahu salah satu fasilitas rahasia di teras Guruh yang mungkin saja yang lain dikurung di situ. Tapi tiba-tiba ada pasukan Kirana yang menyerang gudang Pak Pato, yang itu bikin mereka harus melawannya. Tapi bukannya dihabisi oleh Boboiboy, mereka pun diajak lari oleh Boboiboy Duri. Dan setelah mereka berhasil melarikan diri pun mereka ingin ke teras Guruh, tapi tidak ada jalan lain selain lift turbo. Tapi di lift turbo ada pegawai yang menjaga. Scene berpindah ke Feng yang sedang dikurung di penjara. Dan di situ bukan hanya Feng yang dikurung, melainkan Yaya, Ying, dan Kuali. Tapi tiba-tiba Kirana datang sambil mengatakan bahwasannya mereka hanya tak sadarkan diri, dan di situ pun Feng langsung bertanya-tanya kenapa Kirana melakukan hal ini. Tapi di situ Kirana yang ingin berbincang dengan Feng karena Kirana memerlukan bantuan Feng demi keamanan planet Gurlatan dan seluruh galaksi. Cerita dilanjutkan dengan judul Galaksi Dalam Krisis. Di awal kita diperlihatkan ada Kaizo kecil dengan Kirana yang sedang ingin latihan bertarung. Sewaktu mereka sedang latihan, ternyata si Fang ikut menonton bersama Max Mana. Singkat cerita, pertarungan ini dimenangkan oleh Kirana. Di situ, karena si Kirana selalu menang, si Fang pun memberi ucapan selamat kepada Kirana. Dan karena Fang sering melihat Kirana dan Kaizo bertarung, ia diberi nasihat oleh Max Mana kalau Fang juga perlu jadi seperti Kaizo, yang walaupun kalah terus tapi tak pernah menyerah. Cerita berpindah ke adegan Kapten Kaizo yang sedang duduk bersama Boboiboy dan Gopal yang ingin masuk ke teras Guruh. Scene berpindah ke Kuali, Feng, Ying, dan Yaya yang sedang dikurung di dalam sel penjara. Di situ mereka kaget karena jam kuasa mereka sudah diambil oleh Kirana. Dan waktu ada salah satu penjaga masuk ke selnya Kuali, penjaga itu langsung dikalahkan oleh Kuali agar dia dapat membuka sel Feng, Ying, dan Yaya. Tapi waktu mereka ingin kabur, mereka menyadari bahwa ada CCTV yang nyala. Akhirnya CCTV itu bisa dinonaktifkan dan juga Fang menemukan di mana ruang yang menyimpan jam kuasa mereka. Tapi sebelum mereka masuk ke ruangannya, mereka mengintip perbicaraan Kirana dengan bawahannya yang sedang membicarakan Boboiboy yang ingin masuk ke teras Guruh. Scene berpindah ke Feng dan kawan-kawan yang sudah masuk ke ruangan simpanan senjata. Tak lama, scene berpindah ke Kirana yang lagi mengumumkan bahwa galaksi akan kembali aman jika di bawah naungan Gurlatan. Scene berpindah lagi ke Fang dan kawan-kawan yang tiba-tiba diserang oleh Encik Warden. Tapi tiba-tiba Yaya memukul Encik Warden itu dan bilang ke Ying pakai sepatu itu yang awalnya mereka kira mereka bisa melawannya. Mereka salah karena Encik Warden itu cuman bercanda. Tapi tiba-tiba Yaya mempunyai ide dengan melempar Ying sekuat tenaga ke arah Encik Warden itu agar dia terlempar. Tapi sama aja Encik Warden itu lagi tidak merasakannya karena badan Encik Warden itu sudah dilapisi perisai kebal. Tapi karena kejeniusan Yaya, dia langsung mengincar kepalanya dan akhirnya Encik Warden pun tumbang. Dan setelah mereka mengalahkan Encik Warden, mereka pun berhasil mengambil kuasa jam tangannya mereka. Tapi sialnya Encik Warden berhasil membunyikan sinyal peringatan dan pasukan Kirana pun berdatangan. Lalu Feng pun bersedia menjadi pancingan agar Yaya dan kawan-kawannya bisa melarikan diri. Sewaktu perjalanan mereka berpapasan dengan Kapten Kaizo dan lain-lain, dan mereka pun menuju ke ruangannya Kirana bersama. Setibanya di sana mereka mengintip Kirana yang sedang menggunakan pedang halilintar. Tapi tiba-tiba ada pasukan yang menyampirinya dan ternyata pasukan itu adalah Feng. Dan di situ Kapten Kaizo dan lainnya pun kaget karena Feng ada di situ. Tapi tiba-tiba Feng berkata kalau dia ingin mengabdi kepada Kirana. Dari situ
itu pun Kapten Kaizo marah dan langsung turun menghampiri si Feng. Tapi tiba-tiba Kirana menyuruh Laskar Guruhan untuk menangkap Boboiboy dan kawan-kawannya. Di sana mereka pun bertanya kepada Feng kenapa dia melakukan hal itu, dan Feng berkata kalau mereka tidak tahu bagaimana rahasianya kehilangan orang yang mereka sayang atau kehilangan keluarga sendiri. Dan di situ Gopal yang mendengar penjelasan Feng, dia merasa kalau hari ini sudah 2 kali dihianati, yaitu oleh Kirana dan Feng. Dan tiba-tiba Kirana menyuruh salah satu pengawalnya untuk membawa Feng ke dalam. Tak lama Kirana menghampiri Boboiboy untuk mengajaknya bertarung 1 lawan 1. Dan Boboiboy menyetujuinya walaupun Kaizo tidak sependapat. Dan disinilah momen Fushin Glacier keluar lagi, hanya untuk melawan Kirana. Tapi walaupun Boboiboy sudah mengeluarkan gerakan tua Ice-nya, dia masih belum bisa mengalahkan Kirana. Best dia cerita tadi. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Best sangat episod tadi.